Pemirsa, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menjadi sorotan setelah survei terbaru SMRC mengungkap Ganjar berpeluang menang di Pilpres meski tanpa dukungan PDI Perjuangan. Berikut catatan sepekan. Awal pekan dibuka dengan pemeriksaan lanjutan dari musisi Erdian Aji Prihartanto atau biasa disapa Anji atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Dengan dikawal penyidik Unit 1 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, musisi Anji dibawa ke klinik kesehatan Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya Anji ditangkap di studio miliknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat lalu dengan barang bukti narkotika jenis ganja. Diambil dan masih menunggu dari lab untuk hasil PCR dari saudara AN. Ya. Positifnya dicek urin adalah THC. THC itu tetrahydrocannabinol itu kalau di bahasa awamnya ganja. Tim Satgas Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap upaya peredaran narkotika jenis sabu seberat 1,129 ton. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni terdiri dari 5 orang warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara Nigeria. Sabu diduga berasal dari Timur Tengah, Iran, serta Afrika, yakni Nigeria. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, NB dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN dan UCN, di mana dari hasil pendalaman barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Kita beralih ke kabar politik. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menjadi sorotan di bursa Pilpres 2024. Survei terbaru SMRC mengungkap Ganjar berpeluang menang Pilpres meski tanpa dukungan PDI Perjuangan. Menyusul survei ini, petinggi PDI Perjuangan angkat suara soal moncernya nama Ganjar Pranowo dalam survei dan simulasi Pilpres 2024. Ganjar diminta fokus dengan tugas gubernur dan Ganjar juga dipersilakan maju capres mendatang lewat partai lain. Kamu dengar pendapat Mas Pacul 25 Mei dari Selasa waktu jawab ke kerangka ekonomi makro dan PPKF, kan dia udah jawab. Kalau dia mau maju kan ada dipersilahkan dari partai lain. Kan kalimat kamu itu udah dijawab sama Mas Pacul, kan saya nggak boleh ngulang lagi. Saya sebagai kader itu kan udah ada yang jawab. Udah. Ramai diperbincangkan untuk maju sebagai calon presiden dari partai lain, Ganjar Pranowo memilih bungkam soal Pilpres dan mengaku kini hanya fokus untuk menangani pandemi di Jawa Tengah. Bukan kemarin sudah mencoba ya, beberapa kabupaten mencoba dan menurut saya ini bagus. Dan yang penting dukungan masyarakat, tanpa itu nggak bisa ya. Pak, mengenai Pilpres Pak. Kenapa? Pilpres Risiko COVID. Kita ke kabar ekonomi. Lonjakan kasus COVID-19 selama beberapa pekan terakhir dikhawatirkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021. Pemerintah sebelumnya menargetkan ekonomi tumbuh 8,3% di kuartal 2 ini. Namun kenaikan kasus COVID-19 berpotensi menekan mobilitas dan konsumsi masyarakat dan berpengaruh di sejumlah sektor slow starter. Sektor yang sangat berkaitan erat dengan COVID, di mana kalau COVID-nya naik sektornya langsung drop adalah perdagangan, konstruksi, transport, dan jasa-jasa. Makanya ini akan terlihat sekali nanti kalau kondisi kasus COVID naik, sektor ini biasanya langsung pengaruhnya, knockdown-nya itu sangat dalam. Kelompok
dari slow starter profitabilitasnya dan kelompok growth driver terutamanya adalah kelompok industri manufaktur, profitabilitasnya masih sangat rendah. Masih dari kabar ekonomi, dalam diskusi yang digelar Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terungkap rencana kenaikan tarif parkir yang tengah disiapkan dalam revisi peraturan gubernur tentang perparkiran. Usulan tarif tertinggi yang telah dikaji adalah tarif mobil hingga Rp60.000 per jam yang diperkirakan bisa menekan penggunaan kendaraan dengan signifikan. Sementara untuk parkir roda 2, kajian menunjukkan kenaikan tarif hingga Rp24.000 bisa mengurangi penggunaan sepeda motor hingga 95%. Pimpinan KPK akhirnya memenuhi panggilan Komnas HAM. Panggilan tersebut untuk meminta keterangan KPK mengenai tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan untuk para pegawai KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron datang menemui Komisioner Komnas HAM, namun tidak tampak Ketua KPK Firly Bahuri. Buronan Kejaksaan Agung yang kabur ke Singapura sejak 10 tahun yang lalu, Adeline Lis, ditangkap di Singapura. Ia ditangkap otoritas imigrasi Singapura atas tindakan penggunaan paspor palsu. Adeline Lis merupakan terpidana kasus pembalakan liar di Sumatera Utara. Mahkamah Agung telah menetapkan vonis kepada Adeline Lis 10 tahun penjara serta denda sebesar 10 miliar rupiah.